Hai, halo, selamat sore semuanya. Selamat hari Jumat, happy Friday, happy weekend juga buat teman-teman yang udah di jalan, siap-siap mungkin mau keluar kota, mau liburan gitu ya, atau mungkin yang lagi di jalan menyelesaikan segala urusannya, hati-hati di jalan. Atau masih yang nungguin nih Transjakarta, KRL agak sepian dikit gitu biar enak pulangnya, hati-hati di jalan ya. Oke, balik lagi di Dikdok, diskusi kala dokter. Hari ini adalah episode ke-84 dan kita akan ngobrol sama Dokter Romel Ciptowadi Wijaya. Topiknya ini seru banget, guys. Jadi topiknya adalah tentang akrophobia atau kalau kita sering dengar yaitu takut ketinggian. Siapa di sini yang takut ketinggian? Ayo raise hand-nya. Siapa? Kalau aku kayaknya aku juga salah satu kali ya, tapi kadang-kadang tuh aku juga berani gitu loh. Nah, Dokter Romel juga udah ada nih. Hai Dokter Romel. Oke, Dokter wait ya sambil nunggu teman-teman yang lain join. Aku mau tulis dulu nih judul kita hari ini apa ya? Oke. Ya, judulnya sama kayak aku yang bilang tadi adalah akrophobia. Nah, teman-teman di sini baik perempuan ataupun laki-laki, kalau kalian pernah ngerasa tiba-tiba deg-degan, ketakutan, keringetan, bahkan kalian sadar kok tiba-tiba mual gitu ya. Apakah ini termasuk akrophobia atau mungkin kalian yang suka menghindari tempat-tempat yang tinggi atau tidak nyaman di ketinggian? Kalian mungkin salah satu orang yang mengalami akrophobia atau takut ketinggian. Oke deh. Kalau gitu aku langsung undang dulu deh Dokter Romel. Kayaknya udah gak sabar. Kita undang dulu. Oke, hai Kak Rohani. Udah datang. Aku udah undang Dokter Romel. Silahkan diterima. Halo dok, sore. Sore dokter. Oke, iya inilah dia Dokter Romel Cipto Adi Wijaya dok. Kita samain dulu pastiin apa posisi gitu kalau dokter pengen cari yang nyaman. Kita ngobrolnya santai aja kok dok. Iya dok. Cuma ini saya pakai Oke, headset kok nggak masuk ya headset Bluetooth saya itu nggak masuk ya. nggak denger ya? Iya jadi ya speaker nggak gema kan dok ya? Enggak sih dok. Nggak. Panggil Ivo aja Oh, dok. Benar, saya bukan dokter soalnya. oh iya iya. Oke, oke. Kalau udah nyaman dok, suaranya tapi udah terdengar nggak sama dokter? Udah kedengeran sih. Udah kedengeran. Oke. Oke, teman-teman, inilah dia Dokter Romel Cipto Adi Wijaya gitu ya. Ini sebenarnya kita udah saling tahu, udah lumayan lama, hampir setahun ya kayaknya ya, Dok. Cuman Kurang tadi lebih. saya colong waktunya, dan awalnya teman-teman, Dokter Romel itu nggak mau, karena katanya sih nggak biasa ngomong di Instagram Live, dan ini perdana ya berarti, Dok, di IG Se- Live. Sebenarnya ada beberapa kali, cuman saya seringnya di belakang layar gitu kayak karena saya banyak manage akun-akun perusahaan gitu ya, jadi atau rumah sakit gitu ya, jadi mainnya sering belakang layar gitu. Tapi bukan yang pertama kali sih. Biasanya nggak on cam istilahnya gitu, atau kita di Twitter Space gitu biasanya. Ya udah mungkin udah merasakan nyamannya jadi orang belakang panggung atau belakang layar ya dok, terus Iya, tiba-tiba iya, mendadak iya. diminta gitu. Oke, dokter Romel, ini terima kasih, saya juga sangat bersyukur dokter Romel hari ini masih ada waktu gitu di sela-sela kesibukannya, kita jam 6 sore nih masih banyak yang di jalan membahas tentang edukasi kesehatan. Jadi ini adalah Dikdok dokter, jadi diskusi karo dokter singkatannya. Programnya sederhana, kita lagi ada Instagram Live Marathon 100 episode, jadi perkiraannya habis lebaran masih ada sampai dia selesai. Dan Dokter Romel salah satu yang membantu kita berpartisipasi dalam program ini. Jadi thank you so much dokter. Nah kita kenalan dulu nih, Dokter Romel tadi sempat spill dia sibuknya di belakang layar gitu. Mungkin dokter ini orang pasti penasaran kok dokter di belakang layar. Terus ngapain? Dokter Oh infoin iya. dong ini kesibukannya apa aja? Silahkan dok. Saya semenjak 10 tahun terakhir saya cukup aktif di bidang agency ya, digital marketing sama creative Hmm. agency. Jadi ya untuk yang 5 tahun terakhir saya lebih fokus. Kalau dulu megang brand-brand yang sifatnya general gitu ya, generalis gitu ya, kayak apapun lah brand saya pegang. Kalau yang 5 tahun terakhir sih lebih banyak ke brand kesehatan ya. Jadi beberapa Oke. produk obat atau
brand rumah sakit dan sebagainya ya. Itu yang saya handle. Ya, kesibukannya kurang lebih sekarang sih itu sama praktek-praktek yang di klinik-klinik gitu aja sih. Oke, tadi saya baru mau nanyain masih praktek nggak dok? Jangan-jangan udah Masih, udah masih, nyaman. masih. Oke, Masih masih jalan masih semua, berarti. jalan semua, iya, jalan bareng. Oke, boleh tahu nggak dok domisilinya di provinsi apa? Saya di Jawa Timur, di Malang, di Malang. Oh, di Malang. Iya, Bakso Malang enak tuh. Siap, siap. iya. Oke. Dr. Romel, thank you ya. Kita akan langsung bahas aja nih topiknya. Ini baru perdana kita bahas tentang fobia. Dan kan fobia banyak banget, teman-teman juga tahu. Kenapa kita tadi ambil judulnya akrofobia biar agak agak unik aja sih. Kalau langsung takut ketinggian, wah ini takut ketinggian gitu. Kita pakai bahasa asing, tapi kita kasih penjelasan juga akrofobia, takut ketinggian. Nah, berarti kan orang tahu fobia kayak ketakutan. Tapi dalam bahasa medis sebenarnya dok, akrofobia itu apa? Gabungan akrofobia dan artinya itu apa tuh dok? Yang kita ambil yang paling sering orang dengar dulu ya, fobia. Fobia itu rasa takut ya, rasa takut yang berlebihan. Jadi fobia itu rasa takut yang berlebihan sama sesuatu yang namanya berlebihan ya, berlebihan nggak bagus sama sesuatu yang seharusnya nggak masalah gitu. Jadi I see. ketika seseorang itu kita lihat atau kita nilai dia merasa takut sama suatu hal yang seharusnya nggak, yang sebenarnya hal itu nggak mengancam dia sama sekali. Misalnya nih kecoa gitu kan, dia Iya, benar-benar iya, iya. menjerit-jerit gitu. Kalau saya lihat kecoa terbang mungkin saya juga ya agak bereaksi mas. Hal seperti itu kan kita biasa namanya rasa jijik. Tapi kalau kita sampai cemas, sampai teriak-teriak, menjerit-jerit, nangis-nangis, ya itu namanya udah masuk ke fase yang kelainan ya, abnormal ya. Jadi namanya fobia. Kemudian akro itu kan saya kurang tahu ya dari bahasa mana, cuman akro itu lebih ke ketinggian ya, sesuatu yang sifatnya akrobatik atau yang tinggi Oh, akrobatik, berjarak bener-bener. gitu. Iya, jadi disingkat akrofobia. Cuman perlu dibedakan gitu. Akrofobia eh, tidak berlaku sama orang yang takut naik pesawat gitu. Karena kalau naik pesawat itu nggak termasuk dalam akrofobia. Beda. Nah, Jadi ini menarik. Jangan ya, di-spill dulu dok, bentar dok. ya, Karena teman saya banyak banget dok yang bilang gini, gue takut nih naik pesawat, gue takut ketinggian. Jadi selalu menyamakan kalau berada di tempat tertinggi itu adalah takut ketinggian. Padahal Dokter Romel tadi udah sempat bilang itu adalah hal yang berbeda. Tapi kita jangan bahas itu no, dulu. no, no. Kita sebelum ke Ya, situ, ya, oke. berarti saya yang tangkap tadi lebih kayak reaksi ya dok ya, reaksi seseorang menghadapi sesuatu karena ini lagi pembahasannya ketinggian yang Ya, seperti tidak sewajarnya. Mungkin itu kali yang bisa kita ya, simpulkan ya. seharusnya hal itu nggak mengancam. Kondisi atau benda itu Nah, seharusnya nggak mengancam dia gitu. Tapi dia bereaksi seperti seakan-akan benda itu mengancam nyawanya dia, gitu. nah, Mengancam dia merasa keamanannya itu dia. mengancam dirinya betul-betul. Iya, iya benar. Iya, Oke, oke. kopi, kopi. Nah, menarik Kopi dok. dulu. Boleh, boleh. Saya nggak ada kopi nih dok. Nggak apa-apa. Santai aja dok. Terus dok, boleh nggak? Emang kita mau bahas akrofobia. Tapi bisa nggak dokter sharing dua lagi tuh temennya fobia-fobia, apalagi tuh yang biasanya paling sering orang-orang alami? Takut Itu, ketinggian, takut apa lagi dok? kalau saya nggak terlalu ingat ya. Kalau nggak salah tyrophobia ya. Tyrophobia atau apa ya? Yang takut sama hal-hal yang berbentuk bulat-bulat itu. Nggak- Oh, nggak apa-apa. Searching aja Agak, dok. iya. Ini menarik nih. Nama-namanya agak aneh ya. Ya, tyrophobia. Jadi dia takutan sama benda-benda yang bulat-bulat, bundar-bundar dan bergerombol gitu, kayak apa? eh, Permukaannya sarang lebah kayak gitu. Itu kan nggak apa-apa gitu, nggak mengancam gitu kan, nggak mengancam. Ngapain ketakutan gitu. Kemudian Iya benar. eh fobia apa lagi yang paling umum ya? Itu Oh iya, kalau unik tuh. nggak Saya salah baru dengar loh ada ada. yang takut itu dok. Iya, ada namanya tarophobia. Jadi ya kayak gitulah. Jadi benda-benda yang atau bunga teratai, masalah bunga teratai apa buah teratai ya, buah biji teratai itu coba searching kan. Kalau dia matang atau dalam fase tertentu dia berbentuk seperti bulat-bulat terus lubang-lubang gitu. Ada permukaan datar kemudian dia bentuk lubang-lubang bergerombol. Nah itu Iya, iya, iya. orang yang ketakutan melihat itu disebut tarophobia. Kemudian ada juga apa agorafobia gitu.
Agorafobia itu ketakutan ketika dia berada di situasi yang sempit gitu ya. Ya, salah Hmm. satu pendapat menyebutkan dalam pesawat atau dalam peti atau apa disebut agorafobia. Tapi ini Nah, masih masih beda-beda pendapat gitu. oke, oke. Oke, ini tadi udah di-spill sedikit beberapa teman-temannya Bobby yang lain. Mungkin kalau Iya, teman-teman punya memang ada riwayat fobia, ini bagus banget kita bisa sharing nih hari ini. Dok, lanjut lagi. Tadi kita udah bahas sedikit, oh ternyata lebih ke respon gitu yang dia merasa terancam. Nah, tandanya apa, Dok? Orang kan jadi orang selama ini kan sering menghindari ya yang akrophobia, ya, Dok, kan kayak kita tuh lebih kayak menghindari, bahkan kita jadi nggak tahu reaksi yang kita alami, kayak tiba-tiba cuma rasa takut doang. Adakah tanda lain ya. yang bisa kita lihat gitu, Dok? Jadi situasi fobia ini sangat relatif. Rasa takut itu perlu ya, itu sesuatu yang normal ya. Rasa takut. Kita kalau nggak Betul, tahu, kita betul. nggak punya survival instinct gitu. Jadi Setuju. rasa takut itu diciptakan untuk membuat kita tuh survive sama kehidupan gitu ya. Nggak mungkin kita nggak boleh ada rasa takut gitu. Iya, Rasa iya. takut, rasa nyeri itu semua diciptakan memang ada purpose-nya gitu. Nah, eh, dalam psikiatri itu fobia itu terjadi masuk dalam kategori gangguan cemas. Jadi anxiety disorder itu. Hmm. Jadi Iya, iya. semua kondisi-kondisi tersebut yang membuat kita menunjukkan gangguan-gangguan cemas yang abnormal itu disebut fobia gitu. Sebenarnya fobia ya harusnya kita takut ya. Kalau kita dalam ketinggian tanpa pengaman atau apa ya kita kan bisa takut ya. Tapi kan itu jadi nggak normal kalau kita ada di ketinggian yang ada pegangannya, yang nggak tembus pandang lantainya. Itu kan Hmm. harusnya nggak apa-apa ya kan. Harusnya kan Iya, nggak iya, masalah gitu. iya. Nah, akan menjadi bermasalah ketika benar-benar dia nggak mau lewatin jembatan atau naik tangga atau benar-benar nggak mau berjalan di atas sesuatu yang di atas berapa meter gitu. Tapi untuk definisi berapa meter disebut akrofobia ini nggak ada yang saya belum baca atau kayaknya nggak ada sih, nggak jelas. Dianggap tinggi itu dianggap berapa gitu. Intinya Oke, gangguan cemas, kata kuncinya di gangguan cemas gitu. gangguan cemas. Oke. Iya, semua yang menimbulkan segala bentuk gejala cemas pada seseorang terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak mengancam, ya disebut akrofobia salah satunya. Ya disebut fobia salah satunya akrofobia gitu. Oke, teman-teman ini bagus banget tadi kata-katanya Dokter Romel, saya suka banget kayak ya rasa takut itu sebenarnya bagus gitu, diciptakan memang ada semuanya itu Iya, rasa itu ada fungsinya dan ya masuk iya, akal sih kalau kita ya wajar dong kita misalnya tiba-tiba kita di tepi jurang siapa sih yang nggak takut di tepi jurang ya Dok ya tanpa iya, pengaman gitu. betul, betul. Jadi Itu semua bukan diciptakan memang ujuk-ujuk. untuk melindungi diri, untuk survival kita Nah, gitu. jadi kadang tuh saya takutnya gitu loh Dok, bukan takut sih. Kadang tuh mungkin kita tuh kayak ngerasa gara-gara satu kejadian, misalnya anggaplah tiba-tiba saya di ketinggian, terus saya tiba-tiba merasa cemas, terus panik, keringetan, saya bilang, oh ini aku takut ketinggian nih, padahal baru satu momen itu aja dan mungkin di situ situasi saya lagi nggak pakai pengaman, entah lagi di mana gitu ya kan. Ya, Jadi itu nggak bisa langsung ya, disimpulkan seseorang langsung akrofobia atau takut ketinggian ya dok ya. ya Oke. nggak bisa, nggak bisa. Jadi untuk mendiagnosis seorang akrofobia itu pun butuh beberapa kali apa istilahnya kejadian atau pertemuan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang mungkin setiap negara itu eh, beda-beda gitu setiap orang karena pun ini berkaitan sama budaya juga ya karena Iya, ada iya. orang yang di negara dia atau di daerah dia itu memang hidup di atas Dia, ya katakan betul. orang orang Malang sini lebih tinggi daripada dia tinggal di Surabaya karena kan Malang lebih tinggi artinya exposure atau paparan dia terhadap lokasi-lokasi di atas ketinggian itu lebih banyak sama orang-orang Batu sana daripada orang-orang yang di Surabaya katakan kayak gitu. Jadi serba relatif lah, serba relatif gitu. Hmm. Setuju, setuju. Ini teman-teman, dicoba. Dok, saya penasaran lagi nih. Kan rata-rata nih dok, banyak yang ngejekin gitu sih. Kayak teman-teman cowok saya itu rata-rata tuh takut ketinggian. Kalau saya Iya, temenan antara cewek dan cowok selama ini, saya nemuinnya tuh ke cowok dok yang sering mengalami kayak takut ketinggian ya. Memang situasinya banyak ya dok. Kita nggak bisa judge juga langsung dia takut ketinggian atau enggak. Cuman ya. ada nggak sih dok data atau mungkin pengaruh laki-laki dan perempuan terhadap si takut ketinggian ini dok? Kalau kita ngomong soal data untuk data, jadi
kalau kita ngomong akrofobia itu, maka dia disebut akrofobia ketika dia jatuh dalam kondisi yang abnormal kan. Artinya dia itu disease kan, penyakit ya. Nah, maka untuk populasi itu masuk ke dalam kategori akrofobia yang penyakit, ini kan laporannya sih tahun 2016 kalau nggak salah, itu lebih banyak cewek daripada cowok gitu. Sebenarnya bertolak belakang sama apa yang dialami gitu sehari-hari gitu. Tapi itu relatif. Kalau yang diceritain barusan itu relatif. Kenapa? Karena kan kesannya kan image-nya cowok itu harus berani, harus apa. Maka ketika dia mengalami ketakutan sama suatu hal, akan muncul kesan seperti dia tuh penakut gitu kan. Saya rasa itu kalau misalnya dihitung secara angka gitu, yakin sih pasti masih lebih banyak cewek yang yang lebih banyak takutnya gitu. Kembali lagi manusia ya memang punya rasa takut gitu, dan itu kembali lagi ke masa lalunya atau hal-hal apa yang pernah terjadi dalam hidupnya gitu. Apakah dia pernah terancam dalam hidupnya ya, dalam satu titik di hidupnya dia terancam ketika dalam kondisi ketinggian dan sebagainya, tuh banyak faktornya sehingga ya itulah kalau kita ngomong data yang terdiagnosis akrofobia di dunia itu per tahun 2016, infonya yang saya dapat datanya itu lebih banyak cewek daripada cowok gitu. Iya sih, kayak cewek sih. Mungkin mungkin kebetulan saya punya teman-teman aja yang lebih banyak cowok, jadi kesannya cowok yang Ya, sering iya, dan takut laki ketiduran. cowok kan dianggap harus berani sama segala hal kan itu. Enggak juga, Dok. Oke, oke. Iya. Dok, ini udah mulai nih ada pertanyaan lucu-lucu. Kita akan jawab dulu nih, sore-sore lucu-lucu banget kalau hari Jumat. Ini kayak temen dokter Romel deh. Kita coba di sini teman-teman, boleh saya sematin. Dari Nabil Zakin. Dok, mau tanya, Oh apakah iya, jika iya, kala jengking claustrophobic. punya istri bisa dipanggil dengan kala jengkuin? Iya, ya itu. Jadi kayak gini, kalau semenjak apa ya, semenjak zamannya TikTok ini kalau nggak salah, setiap seseorang akan terlihat lebih pintar kalau ketika ketakutan sama suatu hal dianggap dikasih nama fobia di belakangnya gitu. Ini ngomong Ah, soal nama ya, iya. Itu sebenarnya nggak semua ketakutan sudah terdefinisi ada diagnosis fobianya, nggak semua gitu. Kayak ini gitu. kalau kala jengking punya istri, namanya kala jengkuin karena cewek jengkuin. Ini jadi pelawak sih. Thank you ya Kak Nabil, lucu banget Nabil ini. ini, Nabil ini diundang, coba diundang dia. dia, Ini teman dia dokter dokter ya. juga. Iya, ayo diundang juga dia. Boleh, boleh dok. Nah ini dia nanya lagi nih dok. Mana? Aduh, kayak pencet. Oke, sorry mana tadi? Oke ini. Pencet lagi. Ini nanya lagi nih dok. Kalau klaustrofobia Iya, dok iya, yang dia. takut sampai pintu. Iya, iya. Jadi klaustrofobia tadi saya keliru ya, agora itu. Jadi klaustrofobia suatu tempat sempit, literally tempat sempit ya. Tapi kalau sama sesuatu yang kompleks yang dia nggak bisa melarikan diri, kayak pesawat, itu agorafobia. Itu Akro, agorafobia. agora. Hmm, Berarti ini udah fix ya dok ya. Berarti takut naik pesawat itu bukanlah takut ketinggian. Itu berarti Bukan, faktanya ya dok. beda, beda, ya. Jadi bukan itu. Jadi orang yang takut naik pesawat itu sebenarnya lebih ketakut berada di tempat yang sempit dan tidak bisa melarikan diri kayak tadi kata dokter ya. Makanya Ya, agorafobia. kalau agora itu lebih ke tempat yang terbuka ya, terbuka. Jadi kayak di Hmm, kapal, sorry, kebalik saya barusan Oke, kebalik. Kayak agak keliru kayak gini, definisinya banyak banget. Mungkin banyak satu dan buku itu mirip-mirip. isinya fobia-fobia semua. Iya, mirip-mirip. Oke, oke, Iya. oke. Ini dok, kita coba jawab lagi. Ada lagi pertanyaan lain nih dari Armando Luis. Dok, kalau fobia itu hanya kambuh waktu terpapar hal itu, misalnya lagi di tempat tinggi, atau setiap saat bisa nggak sih dok? Harus ada triggernya nggak sih dok? Atau malah bisa kayak kejadian, kayak lebih ke trauma gitu, bisa nggak? Jadi kalau fobia itu ya harus ada triggernya. Kalau nggak ada triggernya, misalnya ya nggak ada apa-apa, terus dia ngerasa dari tempat tinggi, itu berarti halusinasi dia. Berarti udah beda, Hmm, beda, 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 beda kondisi gitu. Jadi iya, iya, kalau iya. kalau ditanya seperti itu, maka fobia itu harus ada triggernya pasti. Jadi disebut fobia karena dia kembali lagi ke definisi, dia takut sama sesuatu yang seharusnya nggak mengancam gitu. Tapi dia berespon seperti seakan-akan benda itu mengancam. Otomatis by definition itu adalah trigger kan.
gitu. Jadi kalau Iya, misalnya iya. nih dia tiba-tiba ketakutan karena merasa di tempat tinggi, padahal dia nggak ada di tempat tinggi, nggak berada di tepi jurang atau dapat, tapi dia ngomong, dia bereaksi, oh aku ketakutan seperti aku lagi ada di tepi jurang gitu, di ketinggian gitu. Itu lebih ke halusinasi. Itu ke masuk ke Hmm. kondisi-kondisi yang lebih berat harusnya gitu. Ini dia nanyain lagi sih dok ke Armando. Mungkin ini lebih ke kayak PTSD gitu loh dok. Kan biasanya orang yang fobia tertentu tuh menghindari fobianya dok. Lalu bedanya sama post trauma syndrome itu apa dok? Disorder. Jadi di kedua kondisi itu setahu saya bisa overlap, jadi bisa saling bertumpuk gitu. Hmm. Jadi seseorang itu bisa memiliki fobia karena dia mengalami suatu Trauma. trauma gitu, trauma. Oke. Tetapi belum tentu fobia, belum tentu seseorang itu yang mengalami PTSD dia mengalami fobia itu belum tentu gitu. Hmm. Jadi kalau Ya, ya. kalau PTSD itu lebih ke trauma-trauma spesifik sama hal-hal yang menimbulkan trauma dia gitu. Jadi bisa bertumpuk, tapi belum tentu seseorang yang sedang mengalami fobia itu punya trauma di masa lalunya juga belum tentu. Itu. Ya. Oke. Oke, semoga menjawab ke Arman ya. Ini kita satu pertanyaan terakhir kali dok ya. Udah mau maghrib nih, udah maghrib lewat sih maghribnya. Ini Iya. dari Kak Rohani, dari Priyanti. Saya nggak takut ketinggian dok, tapi saya takut jika angsa terbang tinggi menuju ke saya. Ini tuh gimana dok? Kayaknya kalau semua orang tiba-tiba ada buruh yang langsung muncul gitu ya, kalau ketakutan lari ya. Karena kalau kecepatan tinggi pun kita pun pasti luka ya. Ya, oh maksudnya mungkin terbang tinggi terus seakan-akan dia ya itu itu mungkin bisa Ada bisa kalau termasuk kalau dia fobia tertentu. iya, tapi saya nggak hafal ya, atau mungkin belum sampai ke situ, belum sedetil itu saya membaca. Tapi bisa kalau memang dia Hmm, ngelihat angsa yang dia ada di ketinggian terus dia ngelihat dia terbang seakan-akan menuju dia. angsa itu menuju dia padahal sebenarnya enggak, itu bisa ada kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu bisa dibilang fobia kalau dia merasa terancam dan kondisi itu dan bereaksi kayak lari terbirit-birit masuk ke rumah mencari perlindungan gitu ya, nyari sesuatu melindungi diri, nah itu disebut fobia. Tapi kalau dia hanya melihat kemudian dia merasa takut tapi nggak sampai menimbulkan reaksi yang berlebihan, saya rasa enggak sih, nggak sampai Bukan. disebut fobia. Oke, oke dok. Terakhir mungkin dari dokter Gitu. kita udah bahas semuanya. Ada satu yang belum kita bahas nih dok sebelum kita close. Tips mungkin kalau memang teman-teman udah yakin, uh, tipsnya, tips dulu ya dok. Ketika mereka merasa mereka ada mengalami akrofobia, mereka tuh dianjurkannya ngecek ke siapa sih dok? Kemana dulu nih tahapannya? Gitu. Jadi apapun kondisi kejiwaan yang menurut kita eh, perlu ditangani atau kita merasa mengalami gangguan kejiwaan ya, nggak harus jadi gila ya, nggak harus jadi gila yang dari Iya. awam-awam ya, depresi atau fobia tertentu atau apa yang sudah mulai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, tentu perlu periksa. Periksanya kemana? Hmm. Ya boleh sih kalau di era BPJS ini bisa periksa dulu ke fase satunya, itu nggak apa-apa karena semua dokter Iya. umum itu memiliki kompetensi yang eh, Anamnesis. cukup cukup untuk mendiagnosis atau mendeteksi lah, seminimal-minimalnya dia mendeteksi orang ini benar kelainan atau enggak gitu. Untuk spesifik diagnosisnya atau spesifik terapinya itu tentu dirujuk ke spesialis ya, atau spesialis kejiwaan seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya punya dana sendiri mungkin, karena setahu saya psikolog itu belum belum ada deh di level-level pelayanan BPJS ya. Psikolog itu juga perlu gitu. Jadi psikolog itu mereka juga psikolog klinik ya Iya. pastinya. Mereka punya kompetensi untuk mengarahkan seseorang dalam metode dia itu, mengarahkan seseorang untuk menjadi berani gitu, seperti hipnoterapi untuk memberikan atau mengkompensasi rasa-rasa takut yang muncul secara berlebihan pada seseorang yang mengalami fobia itu. Dan salah satu Hmm. metode untuk penanganan fobia itu adalah dengan paparan. Jadi
Jadi misalnya dia takut sama ketinggian, malah diajak ke tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi semakin dia terbiasa, maka fobia itu makin lama makin Iya, iya. tertekan Dan gitu, itu menurun. dan itu kayaknya juga harus apa ya, harus ada strateginya ya dok ya. Jangan gara-gara dibilang harus Iya, sering gitu, dia pergi sendiri nanti takutnya dia nggak bisa ngatasi malah terjadi sesuatu gitu jadinya. iya, Oke, oke. Oke deh, teman-teman. Oh, ini masih ada pertanyaan, boleh nggak dok ya? Dua lagi. iya, nggak apa-apa dok, nggak apa. Ini ada dari Kak Arman lagi nih. Dok, dulu saya pernah baca ada orang fobia angsa itu sampai takut keluar rumah. Soalnya dia takut ada angsa yang lagi ngeliatin dia. Memang sampai segitunya ya dok? Ada nggak dokter pernah dengar cerita kayak gini? Saya nggak pernah ketemu pasien langsung yang seperti ini, tapi itu benar kalau itu sudah masuk dalam Kemungkinan kategori besar fobia. bisa ada fobia. Ya, karena itu kembali lagi ke trauma masa lalu ya. Kalau memang berhubungan, kalau fobia yang berhubungan sama PTSD memang berhubungan sama trauma masa lalu yang mana variabelnya sangat sangat luas gitu, nggak Iya, apapun iya. bisa jadi sumber rasa takut kan gitu. Semuanya betul, betul sih. Betul. Maka itu saya bilang tadi definisi fobia itu banyak sekali, bahkan mungkin nggak ada yang nggak tercover sama teman-teman para pakar gitu, ada yang nggak terdiagnosis malah kayak gitu. Iya. Ya, Dan ini ada buktinya sih dok. Tadi kan kata dokter kemungkinan memang ada ya, fobia itu nih. Ternyata Kak Rohani juga, saya memang fobia lihat angsa dok karena pernah dipatuk sampai berdarah. Nah, berarti kan dia dari ya, trauma ya rasa takutnya. ya. Kalau ini masih bisa kita bilang PTSD tadi. Jadi fobia yang Hmm. terpicu dari trauma masa lalu. Jadi setelah kejadian itu mungkin nggak ada yang apa ya memberikan edukasi, terutama pada masa kecil ya. Karena kita kecil kan masih kecil itu kita belajar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat itu kita belajar. Mana baik, mana buruk, mana aman, mana enggak, gitu kan. Kalau anak-anak itu kena di masa lalunya kena sesuatu, ya itu sangat sangat mungkin jadi fobia di masa depan kalau orang tua atau orang terdekatnya nggak memberikan edukasi yang adekuat gitu. Misalnya Iya. ini nggak apa-apa, gitu kan, dikasih pengertian bahwa ini sesuatu yang nggak berbahaya asal kita ngapain gitu kan. Nah, kalau dia ingat di kepalanya itu dia hanya ingat di patoknya aja atau ingat rasa sakitnya aja, maka tuh berpotensi menjadi fobia di masa tuanya dia, masa dewasanya dia, gitu. Oke, Dokter Romel, terima kasih. Ini berarti teman-teman, highlightnya mungkin saya bisa kayak sampaikan, kalau memang teman-teman merasa selama ini kayak ada ketakutan atau ada rasa tidak nyaman dulu lah, mungkin akarnya dari situ dulu ya dok ya, di tempat yang tinggi gitu, dengan situasi kayak tadi Dokter Romel udah sebutkan, mungkin boleh ya dicari bantuan, dikonsultasikan gitu, apakah memang benar karena itu bisa sembuh gitu loh, atau misalnya teman-teman bisa jadi nggak fobia lagi kalau ada penerapannya semakin sering dilakukan, tapi Ya, dengan ada apa ya, ada syarat pengawasan dan dengan ketentuannya lah pengawasan kita ya. bilang gitu. Iya. Iya ya, ada yang kontrol lah gitu. Oke, Dokter Romel ini seru banget dok, enak banget ngobrol sama Dokter Romel ternyata. Kalau nih teman-teman, ini lagi ribet nih di kantor saya. Kalau teman-teman misalnya mau konsultasi sama Dokter Romel, baik mungkin konsultasi kesehatan atau konsultasi kayak tadi, ternyata dokter juga lagi fokus juga ngerjain agensi kesehatan atau Iya. konsultan gitu lah kita Iya, bilangnya. iya. Teman-teman bisa hubungi Dokter Romel di mana aja nih dok? Boleh diinfoin. Kalau saya eh, by DM aja IG ini aktif kok sebenarnya. Kalau sekarang mungkin simpelnya saya ngomong gitu ya, karena kalau email saya harus nulis atau apa, harus cari di mana. Kalau website pribadi belum ada, cuman saya yang boleh DM IG ini kalau mau nanya-nanya, it's okay, welcome. Oke, Sesempatnya boleh follow. saya pasti balas. Iya. Nah tuh, jangan dikunci dong kalau gitu. Ini malah dikunci Instagram. Iya. Ya kadang ada beberapa Oke, brand itu yang nggak pengen publik itu tahu kalau saya yang pernah megang dia gitu. Ada beberapa I brand seperti see. itu. Iya, iya Jadi sih, kadang betul, kalau betul. saya sedang dalam ikatan kontrak dengan satu brand yang besar gitu yang sifatnya multi level atau multinational company gitu, Iya. saya harus ngunci diri gitu biar nggak kelihatan karena mereka nggak mau tahu kalau kita yang megang, kadang ada beberapa seperti itu. Jadi ya fleksibel lah. Tapi kalau DM pasti kan saya ngecek karena kan ada notifikasi, ada request DM masuk. Tuh, didengar teman-teman, bisa di-follow, nanti tanya aja mau konsultasi sama Dokter Romel bisa terkait apapun kayaknya nih.
Oke, Iya, Dokter Romel nggak kerasa udah setengah 7, udah pas banget kita harus pamit. Jadi terima kasih banyak Dokter Romel. iya, Ini sama-sama. membantu walaupun saya tidak ada akrophobia, tapi saya yakin teman-teman yang punya ketakutan terhadap ketinggian ini bisa jadi acuan untuk mencari informasi lebih lanjut lagi terkait akrofobianya. Baiklah, Dokter Romel, kita akan pamit. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih udah join. Kita besok masih ada Instagram Live Marathon di Dikdok. Kalau gitu saya dan Dokter Romel pamit. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Happy weekend, Dok. Ya, happy weekend juga. Selamat malam.